Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aisyah, Dea, Fadio, Fairuz, Griselda, Haifa, Kaindra Zaki, dan Lakisha akan membahas mengenai materi dilatasi. Silakan simak video berikut. Sebelumnya, tujuan pembahasan materi dilatasi dan transformasi geometri adalah agar siswa memahami konsep dilatasi sebagai transformasi yang mengubah ukuran objek tanpa mengubah bentuknya, menentukan faktor skala dan titik pusat dilatasi, serta menggunakan rumus untuk menentukan bayangan suatu objek. Definisi dilatasi. Dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu bangun dengan memperbesar atau memperkecilnya berdasarkan faktor skala tertentu, tanpa mengubah bentuk asli bangun tersebut. Dalam dilatasi, setiap titik pada bangun bergerak menjauh atau mendekat dari titik pusat dilatasi, yang menjadi acuan transformasi. Proses dilatasi melibatkan dua elemen utama, yaitu titik pusat dilatasi dan faktor skala. Selanjutnya adalah rumus dilatasi. Rumus dilatasi terbagi menjadi dua, dan yang pertama jika dilatasi melalui titik pusat 0,0. X aksen dan Y aksen sama dengan K00K dikali X dan Y. K00K adalah matriks dilatasi, yang dimana K itu adalah faktor skala, dan XY adalah koordinat awal. Atau rumus lainnya yaitu X aksen sama dengan K dikali X dan Y aksen sama dengan K dikali Y, di mana K itu adalah faktor skala dan X dan Y itu adalah titik koordinat awal. Lalu yang kedua, rumus dilatasi jika melalui titik pusat selain 0,0 atau kita sebut M, N. Jadi X aksen dan Y aksen dikurangi dengan M dan N, atau koordinat bayangan dikurangi oleh titik pusat. Sama dengan K0, 0K ini sama dengan yang di atas, yaitu matriks dilatasinya yang dikali dengan X, Y dikurangi dengan MN, atau koordinat awal yang dikurangi dengan titik pusat MN. Faktor pengali dilatasi. Faktor pengali merupakan faktor yang akan menentukan letak dan ukuran suatu objek hasil dilatasi. Yang pertama, faktor pengali lebih besar dari 1. Hal ini akan mengakibatkan pembesaran ukuran objek dan searah dengan sudut dilatasi objek awalnya. Namun, faktor pengali sama dengan 1 tidak mengakibatkan perubahan ukuran atau posisi objek. Sedangkan faktor pengali antara 0 dan 1 mengakibatkan pengecilan ukuran objek dan searah dengan sudut dilatasi awal. Sedangkan terdapat perbedaan pada angka negatif, yaitu faktor pengali antara min 1 dan 0 akan mengakibatkan pengecilan ukuran objek dan memiliki arah yang berlawanan dengan sudut dilatasi awal. Faktor pengali sama dengan min 1 tidak mengakibatkan perubahan ukuran, namun arahnya berlawanan. Dan terakhir, faktor pengali lebih kecil dari min 1 mengakibatkan pembesaran ukuran objek dan memiliki arah berlawanan dengan sudut dilatasi awal. Nah, selanjutnya ada dilatasi dan perubahan. Jadi ada soal sebuah kubus memiliki panjang rusuk 6 cm. Jika dilakukan dilatasi dengan faktor pengali 1,5, berapakah perubahan volume kubus? Jadi kita jawabnya itu pakai rumus V aksen sama dengan 1,5 kali S pangkat 3. Buka tutup kurung berpangkat 3. Jadi volume awal kubus kan 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 tuh berarti 6 kali 6 kali 6. Jadi 6 kali 6 kan 36. 36 kali 6 tuh 216 cm ya. Karena tadi di soal kubusnya dalam cm. Nah, jangan lupa kita tulis, karena di rumus ada pangkat 3, kita tulis juga pangkat 3. Nah, jadi setelah dilatasi dengan faktor pengali 1,5, panjang rusuk kubus menjadi 6 kali 1,5. Jadi 6 kali 1,5 kan 9 cm. Nah, volume baru kubus itu berarti 9 pangkat 3. Jadi 9 pangkat 3 itu 9 kali 9 kali 9. Jadi kalau 9 kali 3 9 kali 9 kan 81. 81 kali 9 itu 729. Nah, jangan lupa kita tulis cm dan jangan lupa kita taruh pangkat 3. Nah, perubahan volume sama dengan volume baru dikurang volume awal. Jadi tahap terakhirnya tinggal dikurang aja volume baru
sama volume awal. Jadi 729 dikurang 216 sama dengan 513. Nah, jangan lupa kita taruh sentimeter dan pangkat 3-nya. Menentukan dilatasi. Diketahui titik A dalam kurung 4,6 A dalam kurung 4,6 dalam kurung setelah dilatasi dengan faktor skala. K sama dengan 2, K sama dengan 2 menghasilkan titik A tanda kurung 10,14 A tanda kurung 10,14. Tentukan pusat dilatasi. Penyelesaiannya. Pertama, langkah manual. Misalkan pusat dilatasi adalah P dalam tanda kurung X, Y, P dalam tanda kurung X, Y. Rumus dilatasinya X sama dengan K dalam kurung X min X per P dalam kurung tambah X PX sama dengan K dalam kurung X min XP dalam kurung tambah X PY sama dengan K dalam tanda kurung Y min Y per P dalam tanda kurung plus YP Y sama dengan K dalam tanda kurung Y min Y per P dalam tanda kurung plus YP. Substitusi titik A adalah 4,6 A 4,6 A dalam tanda kurung 10,14 A dalam tanda kurung 10,14 dan faktor skala K sama dengan 2 K sama dengan 2 ke dalam rumus. Yang pertama, untuk XX 10 sama dengan 2 dalam tanda kurung 4 min XP tambah XP 10 sama dengan 2 dalam tanda kurung 4 min XP dalam tanda kurung plus XP 10 sama dengan 8 min 2 PX P sama dengan 10 sama dengan 8 2 XP tambah 2P 10 sama dengan 8 min X P per 10 sama dengan 8 sama dengan min X P XP per min 2 sama dengan XP sama dengan min 2. Untuk yang YY 14 sama dengan 2 dalam tanda kurung 6 min YP tambah YP 14 sama dengan 2 tanda kurung 6 per YP tanda kurung tambah Y per 14 sama dengan 12 min 2 YP plus YP 14 sama dengan 12 min 2 YP plus YP 14 sama dengan 12 min Y 14 sama dengan 12 Y PY sama dengan min 2Y P sama dengan min 2. Jadi pusat dilatasi adalah P dalam tanda kurung min 2, min 2 dalam tanda kurung P min 2, min 2. Terima kasih. Persamaan bayangan kurva Y sama dengan 2x kuadrat minus 8 oleh translasi T sama dengan min 3,2 dilanjutkan oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2 adalah yang pertama kita akan translasikan dulu kemudian dilanjutkan dengan dilatasi. Y sama dengan 2x minus 8 ditranslasikan oleh min 3 dan 2 kemudian akan didilatasikan. Maka X, Y ditranslasi menjadi X aksen, Y aksen dan didilatasi menjadi X double aksen dan Y double aksen. X aksen dan Y aksen sama dengan X, Y plus min 3 dan 2 sama dengan X min 3 dan Y plus 2. X double aksen dan Y double aksen kita akan memasukkan ke rumus dilatasi yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K dikali XY atau sama dengan KX dan KY. K-nya sama dengan 2 dan X-nya kita masukkan dari X aksen yang telah didapat yaitu X min 3 dan Y-nya adalah Y plus 2. Maka 2 dikali X min 3 dan 2 dikali Y plus 2 sama dengan 2X min 6 dan 2Y plus 4. Untuk mencari persamaan bayangannya, kita masukkan persamaannya menjadi 2X minus 6 sama dengan X double aksen, 2X sama dengan X double aksen plus 6, maka X sama dengan X double aksen plus 6 bagi 2. Untuk Y-nya, yaitu 2Y plus 4 sama dengan Y double aksen, 2Y sama dengan Y double aksen minus 4. Maka Y sama dengan Y double aksen minus 4 dibagi 2. Kemudian Y sama dengan 2X kuadrat minus 8. Dimasukkan ke rumusnya yaitu Y
Y double aksen minus 4 per 2 sama dengan 2 dikali X double aksen plus 6 per 2 dikuadratkan minus 8. Y minus 4 per 2 sama dengan 2 dikali X kuadrat plus 12X plus 36 per 4 minus 8. 4 dan 2 bisa kita coret, maka menjadi Y min 4 sama dengan X kuadrat plus 12X plus 36 minus 16. Maka Y sama dengan X kuadrat plus 12X plus 20 plus 4. Maka Y sama dengan X kuadrat plus 12X dan plus 24. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, contoh selanjutnya ada contoh soal menentukan pusat dilatasi. Soalnya ini tentukan persamaan bayangan kurva Y sama dengan 4X min 3 jika didilatasikan oleh 0,3. Nah, jadi misalkan titik X1 dan Y1 ada pada kurva Y sama dengan 4X min 3. X1 aksen itu bayangan dari X1 dan Y1 aksen itu bayangan dari Y1. Nah, jadi cara nyari X1 aksen itu tadi kan dia 0,3 kan guys. Nah, 0,3 nya ini kita pakai untuk mencari X1 aksen. Jadi X1 aksen sama dengan 3 kali X1 dan Y1 aksen sama dengan 3 kali Y1. Nah, bayangan kurvanya cara nyarinya adalah Y aksen sama dengan 4X aksen min 3. Y aksennya kita ganti sama yang tadi kita udah cari itu. Jadi 3Y1 sama dengan 4 dikali 3X1 min 3. Nah, kalau dikalikan jadi 3Y sama dengan 12X min 3. Maka bayangannya adalah Y sama dengan 4X min 1. Begitu. Nah, selanjutnya ini adalah soal dilatasi bangun datar. Nah, koordinat titik sudut segitiga PQR adalah P2,1, Q5,-2, dan R7,4. Bila segitiga PQR mengalami dilatasi oleh titik 0,-3, maka koordinat bayangannya adalah. Nah, jadi cara ngerjainnya ini aku nulis rumusnya nih guys. X, Y jika dilatasi oleh titik 0, K, maka hasilnya adalah K dikali X, K dikali Y. Nah, tadi titik-titik yang P2,1, Q5,-2, dan R7,4 itu kalian masukin ke rumusnya. Nanti akan menghasilkan P aksen min 6,-3, Q aksen min 15,6, dan R aksen min 21,-12. Jadi itu adalah jawabannya. Berikut merupakan contoh soal cara menentukan koordinat dilatasi. Diketahui segitiga PQR dengan koordinat titik P min 2,1, titik Q 5,-2, dan titik R 3,4 didilatasikan oleh 0,-3. Dari soal ini, kita dapat mengetahui koordinat titik PQR dan K dari dilatasi tersebut. Maka, seperti yang kita ketahui, rumus dari dilatasi adalah K00K. Maka kita dapat memasukkan min 3 ke dalam K, jadi min 3, 0, 0, min 3. Setelah itu, kita dapat memasukkan masing-masing koordinat titik. Koordinat titik P, min 2, 1, koordinat titik Q, 5, min 2, dan R, 3, dan 4. Nah, setelah dimasukkan, kita sudah dapat mengalihkan kedua dengan cara matriks. Maka min 3 dikali min 2, min 3 kali 5, min 3 kali 3, min 3 kali 1, min 3 kali min 2, dan min 3 dikali 4. Maka akan mendapatkan jawaban tersebut, yaitu titik P bayangan 6,-3, Q bayangan min 15,6, dan R bayangan min 9,-12. Nah, itu dia tadi video penjelasan tentang dilatasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.